Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Taufik Hidayat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang cara membuat soal versi aplikasi EduBox, ya, aplikasi ujian dalam jaringan atau CBT yang digunakan di Kota Bandung untuk bisa terintegrasi ke dalam sistem Sekolah Juara atau Sakoja. Baik Bapak Ibu, langkah pertama Bapak Ibu buka aplikasi Microsoft Word. Karena EduBox menggunakan soalnya dari versi Word. Kemudian formatnya Pak Ibu untuk EduBox ini setiap soal di dalam satu sel tabel, setiap satu nomor soal. Jadi kita kalaupun mau pakai nomor soal di luar tabel saja, untuk ciri kita sudah membuat berapa soal. Kemudian untuk soal yang akan teruploadnya yang di dalam tabelnya. Berarti langkah pertama insert tabel satu sel saja. Setelah ada tabelnya, langkah pertama yang dimasukkan itu KD-nya. Kita masukkan KD dengan format crash, KD huruf kapital, kemudian nomor KD ini diperlukan untuk pemetaan ya, kompetensi dasar, bahkan hasil ujian per kompetensi dasar di web Sakojanya. Jadi jika tidak diisikan nomor KD-nya maka tidak akan terpetakan sesuai KD-nya. KD-nya kalau untuk ujian bersama Sekota Bandung, misalnya ujian akhir kelas 789 materinya, maka identitas KD-nya diawali dengan tingkat. Misalnya akan buat soal kelas 8 atau tingkat 8 KD 3.2, maka tulisnya crash KD huruf kapital kemudian 832. Jadi kelas 8 KD 3.2 tanpa titik ya tulisannya. Kemudian enter. Setelah KD harus di enter untuk masuk ke dalam uraian soal. Di sini kalimat soal, kalimat pertanyaan. Ya, silahkan mau diketik manual, silahkan mau copy paste dari soal yang sudah ada, silahkan. Untuk mempercepat saya copy paste saja. Ini contoh saya ada soal IPA, ada soal bahasa Inggris, saya terus saja. Nah ini soal kalimat soal seperti ini. Terus sampai selesai kalimat soal. Nah setelah itu sebelum option jawaban kita kunci dulu. Klik enter kemudian tuliskan kunci dengan huruf kapital. Kunci. Huruf kapital, KUNCI, tidak boleh lebih atau kurang satu karakter pun. Kemudian spasi. Spasinya hanya satu, tidak boleh lebih dan kurang. Kemudian titik 2. Spasi lagi satu, kunci jawabannya. Misalnya kuncinya B. Setelah ini enter lagi, baru option jawaban. Option jawabannya berurutan ke bawah, A, B, C, D-nya. Setiap option di enter. Seperti yang di versi ini. Tidak boleh ada yang ke samping A, B, C, D-nya. Ini option jawaban bisa auto numbering atau juga tidak auto numbering, boleh. Ya. Yang penting setiap option di enter. Kelihatan di sini. Nah ini berarti di enter. Jika tidak di enter misalnya ke samping pakai tab, di sini B-nya di sini, ini akan mengakibatkan, nah misalnya di sini B-nya ini akan mengakibatkan bergabung antara option A dan B, ini adalah satu option jawaban. Ini harus di enter. Ini format penulisan soalnya, crash KD, nomor KD, kemudian uraian kalimat soal, kunci, baru option jawaban. Setiap ini di enter. Untuk nomor 2-nya ya kita buat lagi tabel, bisa copy tabel ini atau insert lagi tabel satu sel. Soal nomor 2-nya kita ambil, di sini ada gambarnya. Oke. Kita coba semuanya aja, copy paste ke sini, tinggal kasih nomor KD. Di sini paste misalnya KD-nya 4, nah kelas 8 KD 4 2 atau 41. Misalnya KD 4.1. Atau 3.3 misalnya 33. KD 8.33. Nah, ini sesuaikan aja ini adanya di KD berapa. Kemudian nih termasuk kalimat soal, berarti dari sini sampai sini kalimat soal. Gambar, jangan lupa kalau gambar hasil download dari internet, saya sarankan di snapping tuh atau di crop dulu, jangan
langsung diinput ke sini, karena hasil download kadang filenya itu sangat besar sehingga pas dibuka oleh siswa di handphonenya kadang gambarnya tidak kebuka. Maka saya sarankan di sniping tool di sini. Kalau gambarnya hasil download atau gambarnya masih terpisah-pisah, ada gambar panahnya, ada gambar nomor, dibuat manual satu-satu, maka di sniping dulu jadikan satu, kemudian Ctrl C atau copy. Nah, ini hapus, Ctrl I, paste, jadi paste. Soal setelah ini baru di enter, kunci, huruf kapital, enter lagi, option jawaban. Demikian Bapak Ibu. Untuk rumus juga, rumus-rumus matematik sebaiknya dibuat gambar, karena itu belum bisa terdeteksi di Adobox-nya, akan jadi hilang rumusnya. Jadi rumus matematik juga pakai gambar. Kalau ada soal-soal yang deskripsinya berulang seperti ini di satu soal ada deskripsi tentang visiting Bali, di soal lain juga visiting Bali, ini harus dikopikan di setiap soal deskripsi ini. Jadi tidak boleh ada satu deskripsi untuk beberapa soal. Demikian Bapak Ibu untuk membuat soalnya. Saya contohkan yang deskripsi tadi. Nomor 3. Saya tabel. Kita ambil sampai sini ya. Visiting Bali. Oke. Paste di sini. Misalnya ini KD-nya ini bahasa Inggris ya. Soal campuran saja. Jadi KD paste dulu ya. Paste KD misalnya 8 4 3 kelas 8 KD 4.3 misalnya. Nah, kemudian kalau soalnya akan sama bisa aja yang ini copy lagi. Nah, jadi pas di nomor 4 bisa saja ini copy untuk mempercepat pekerjaan Bapak Ibu. Jadi dengan tabelnya langsung, maaf, tabelnya ke bawah, insert dulu, paste-nya di sini. Oke. Nah, ini pertanyaannya diganti misalnya. Gitu. Kalau belum pernah, kalau sudah ada, ya copy aja dari sini. Yang kedua ini ya. Oke, ini Bapak Ibu contoh pembuatan soal versi Adobox. Jadi saya ingatkan formatnya satu soal, satu kotak tabel, satu sel. Dan paling atas crash KD, tulis nomor KD-nya. Jika dengan tingkatnya tulis tingkat, kemudian nomor KD tanpa titik. Kalau tanpa tingkat ya langsung aja nomor KD seperti ini. Ya. Kemudian uraian soal, kalau ada deskripsi dulu, ada gambar dulu, silahkan masukkan. Kemudian pertanyaan, setelah itu di enter, kunci huruf kapital, spasinya satu-satu sampai kuncinya. Kemudian di enter lagi option jawaban, setiap option di enter. Ya, itu aturannya untuk membuat soal EduPress. Sekarang soal EduBox. Sekarang untuk input ke EduBox-nya, ke servernya, ini bisa langsung copy paste ke server EduBox. Buka dulu, login di akun di EduBox-nya, atau bisa kita EduPress-kan dulu. Karena sekarang saya sedang di rumah, EduBox-nya ada di sekolah. Saya ke EduPress-kan dulu aja. Nanti tinggal download SQL, inputnya di import soal SQL ke EduBox-nya, itu lebih mudah Bapak Ibu. Ya, untuk upload soal ke EduPress-nya untuk bisa dikonversi ke SQL. Setelah soalnya lengkap, Bapak Ibu tinggal klik file di Microsoft Word-nya ini, kemudian klik save and send untuk di-save dan dikirim ke publish as a blogspot. Kita kirimnya ke blogspot Bapak Ibu. Klik yang publish as blogspot. Ya, cirinya ada tombol publish-nya. Kemudian di sini karena belum registrasi, maka dia akan minta register. Silakan Pak Ibu registrasi akun blognya. Klik register now. Kemudian pilih blognya. Kita ambil yang WordPress karena EduBox terdaftarnya di EduPress.
kemudian next. Alamat URL-nya ketikkan di sini. Yang dalam kurung kita blok, kita ganti dengan edubox.pinisi.io/edupress. Ya, ke belakangnya biarkan /xmlrpc.php PHP ya. Kemudian usernya silahkan daftarkan. Yang belum punya user minta dulu ke admin Edubox. Di sini saya coba Taufik_19 akun saya. Kemudian passwordnya silahkan dimasukkan. Klik remember untuk mengingat. Oke. Jika akunnya benar akan sukses. Kalau tidak sukses menjadi akun salah atau koneksi internet yang kurang baik. Klik OK. Kemudian klik judul ulangannya atau soalnya. Di sini misalnya soal simulasi Edubox 1. Kemudian setelah itu tinggal klik publish. Nah, ini setelah muncul tanggal publish berarti sudah selesai publish. Kalau ada yang mau diedit, Bapak Ibu edit di sini. Misalnya ada yang salah gambar atau teksnya ada salah ketik segala macam, silahkan edit, perbaiki, klik publish lagi. Maka ini tanggalnya akan berubah atau jamnya akan berubah sesuai dengan update terbaru, publish terbaru. Untuk mengecek hasil publishnya, Bapak Ibu kunjungi web Edubox di Edupress-nya. Buka browser, kemudian kunjungi edubox.pinisi.io/edupress. Ya, bentar. Login. Segala lama nih. Cateringnya. Agak lemah. Username-nya yang tadi kita daftarkan. Taufik_19, passwordnya masukkan, kemudian login. Klik daftar ujian. Di sini akan muncul soal simulasi Edubox 1 yang barusan diupload. Untuk melihatnya klik judul soalnya. Ini soal, ini opsi jawaban. Kunci tidak muncul di sini Bapak Ibu. Kelihatannya warnanya yang beda. Yang warna biru ini kunci, yang merah ini opsi yang salah. Kita cek sampai nomor terakhir. Jika sudah benar, tidak ada yang bergabung opsi jawaban, tidak ada gambar yang hilang atau rumus yang hilang, di sini akan muncul download SQL. Kalau ada yang salah, misalnya penulisan kunci salah segala macam, di sini ada peringatan, tidak ada download SQL, tapi ada peringatan nomor berapa yang harus diperbaiki. Apa kesalahannya? Catatan di sini. Karena sudah berhasil, tinggal klik download SQL. Akan ke download di sini. Ini SQL yang bisa kita masukkan ke server Edubox. Nanti begitu sampai di sekolah, nah ini soal simulasi Edubox 1. Ini tinggal bisa dikopas ke flash disk, bisa dikirim ke email, ke WA, bisa dibawa ke sekolah untuk di-uploadkan di server Edubox, dengan menu import soal. Ya. Itu untuk import soal nanti dijelaskan lagi setelah saya ada di sekolah. Terima kasih. Itulah cara-cara membuat soal versi Edubox yang langsung dikonversi ke SQL di Edupress. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.